Oke, selamat datang di playlist yang baru ini. Nah, kalian udah kelihatan dari judulnya. Di playlist ini kita bakal bahas tentang explanation text. Apa itu explanation text? Contohnya apaan aja sih explanation text? Bedanya sama deskriptif, report, apaan nih? Sebelum masuk ke pembahasan yang itu, sekarang mau dikasih pendahuluan dulu nih. Nah, kalian pernah gak sih nanya ke diri sendiri ya, do you ever ask yourself? Apapun deh, misalnya yang pertama, abis hujan. Kalian pelangi, terus kalian nanya, how did rainbow happen? Gimana sih caranya pelangi itu bisa terbentuk? Atau pertanyaan lain deh, misalnya, kenapa sih Indonesia ini banyak banget ragam etnis dan suku gitu kan? Dari Sabang sampai Merauke banyak banget suku-sukunya, adatnya beda. Kenapa sih bisa jadi kayak gitu? Kenapa sih malah bisa disatuin jadi Indonesia gitu kan ya? Atau pertanyaan yang lain, misalnya nih, kalian lihat orang-orang di sekitar kalian, terus kalian mikir, kenapa sih orang-orang ini tampangnya beda? Terus kepribadiannya beda juga, tingginya juga beda-beda. Kenapa sih gitu kan? Atau misalnya nih, kalian lagi minum-minum kopi ngehits gitu ya, ngafe-ngafe. Sekalian lihat kopi kalian dan nanya, ini kopi gimana sih cara buatnya? Gitu kan? Kalau misalnya kalian pernah nanya pertanyaan seperti ini, dan kalian biasanya kan googling tuh, nge-search apaan ya, kenapa ya? Nah, jawaban itu yang menjelaskan pertanyaan kalian di sini ini, itu adalah explanation text gitu. Jadi sebenarnya explanation text itu apaan? Nah, explanation text ya, sesuai dengan namanya ya, explain gitu kan. Dari explain, explanation text ini purpose atau tujuannya itu adalah untuk menjelaskan sesuatu. Nah, sesuatunya ini apa aja nih? Sesuatunya ini bisa apa aja? Tapi biasanya sesuatunya adalah fenomena alam atau social phenomenon gitu ya. Kayak fenomena sosial, bisa apa aja? Bisa sosial budaya, bisa yang benar-benar sosial, atau misalnya sejarah gitu ya. Sebenarnya kan bagaimana sosial fenomena ini bisa ada kan, ada juga nih yang sejarah. Misalnya gimana sih, kenapa sih Indonesia bisa merdeka gitu kan? Sama kayak tadi, kenapa sih Indonesia bisa ragam etnisnya banyak? Kenapa sih manusia sekarang bentuknya kayak gini gitu kan ya? Nah, explanationnya ini menjelaskan why alias kenapa atau bagaimana sesuatu itu bisa terjadi gitu. Dia menjelaskan bagaimana dan kenapa, oke? Lah, terus bedanya sama deskriptif teks gimana dong? Deskriptif bukannya dia menggambarkan sesuatu juga? Kalau deskriptif itu sebenarnya kan dia memang menjabarkan ya, menjabarkan. Tapi dia menjabarkannya itu apa? Nah, kalau deskriptif dia menjabarkannya lebih secara personal. Misalnya nih, dia menggambarkan orang atau describe itu beda. Dia benar-benar menjabarkan ini orang itu seperti apa, person, terus apa ya? Mungkin menggambarkan suasana gitu ya, suasana atau perasaan, feelings gitu. Dia menggambarkan hal-hal yang lebih personal. Nah, kalau misalnya report, nah ini yang paling yang paling gampang banget ketukar itu dengan report sebenarnya. Nah, report tadi seperti yang udah gue bilang, kalau misalnya explanation text ini kan ngejelasin why dan how ya. Nah, kalau report dia sama sih menjelaskan bisa jadi natural phenomenon atau social phenomenon, tapi dia itu pasti berdasarkan atau based on research gitu ya, atau sebuah observasi yang sistematik. Dan dia itu menjelaskannya itu tentang what. Nah, ini ya guys. Kalau kalian masih bingung, gue kasih contoh yang konkret nih. Misalnya nih, kalau deskriptif kan udah ya beda sendiri dia dibandingin explanation dan report. Karena dia menggambarkan secara personal ya. Suasana juga bisa nih pakai bahasa Indonesia ya. Suasana. Nah, kalau misalnya explanation ini sama report, itu bedanya apa yang konkret? Contoh nih, pertanyaan yang tadi. How did rainbow happen gitu ya? How rainbow, gimana sih pelangi itu bisa terbentuk? Nah, ini itu adalah pertanyaan untuk explanation text. Nah, tapi kalau misalnya report gimana? Kalau report,
How-nya nih, how-nya ini diganti dengan what, alias dia jadi what is rainbow. Apa sih sebenarnya pelangi itu? Gitu. Dia itu warnanya Meiji Hibiniyo, terus dia isinya apa gitu ya. Terus dia ada 7 warna ya gitu-gitulah. Jadi berdasarkan observasi itu seperti apa gitu pelangi itu ya. Ini report text. Report text. Oke, jadi sekian pendahuluan dari gue. Nah, kira-kira playlist ini tuh mau ngebahas apa aja? Nah, playlist ini secara garis besar kita bakal bahas 2 hal. Yang pertama itu generic structure atau struktur yang umum dari sebuah text explanation. Dan yang kedua itu tentang text feature alias sebuah fitur yang umumnya ada di dalam text explanation ini. Umumnya ya guys, biasanya ada. Apakah fitur itu? Fitur itu adalah passive voice dalam present tense. Lebih tepatnya simple present tense ya. Dan yang ketiga, ya tentu aja sih kita pasti bakal bahas examples ya. Examples, teksnya itu seperti apa dan soal-soal yang kira-kira bakal ada tentang text explanation tuh seperti apa. Oke, jadi kalau misalnya kalian mau tahu apa aja nih, gimana struktur utamanya, struktur umumnya, atau fitur-fitur si passive voice ini, kalian ingin tahu contoh-contoh teksnya dan contoh-contoh soalnya, lanjut ke video berikutnya. Nah, sekarang kita bakal lihat nih sebenarnya structure umum dari text explanation ini seperti apa. Nah, ingat ya guys, ini adalah struktur umum. Jadi mungkin aja nih ada explanation text yang strukturnya berbeda. Ingat, yang membuat dia jadi explanation text itu adalah tujuannya, yaitu untuk menjelaskan sesuatu, lebih tepatnya menjelaskan bagaimana dan sesuatu itu bisa terjadi. Tapi dalam strukturnya sendiri itu mungkin ada bedanya. Jadi yang bakal kita bahas di sini adalah struktur umum nih yang biasanya itu membentuk explanation text. Oke. Jadi theoretically atau secara teori struktur umum dari explanation text itu yang pertama nih biar gampang gini aja ya, struktur umumnya tuh yang pertama itu ada yang namanya general statement atau statement umum. Bisa kayak introduction gitu ya. Semacam introduction bakal ngebahas apa dan kenapa sih bisa ngebahas hal yang mau dibahas gitu ya di explanation text itu. Nah, setelah general statement itu langsung yang namanya adalah explanation-nya. Jadi penjelasannya, explanation-nya apa? Jadi biasanya karena dia menjelaskan bagaimana dan kenapa, ingat ya, dia menjelaskan why and how. Penjelasannya itu biasanya chronological process. Jadi semacam proses yang benar-benar sistematis gitu ya. Chronological kan berarti dia seiring dengan waktu ya, mengikuti waktu. Jadi proses yang benar-benar dari waktu ke waktu gitu. Nah, umumnya ini doang guys sebenarnya ya. Umumnya general statement sama explanation text aja. Tapi ada juga nih explanation text yang dia ada conclusion alias sebuah kesimpulan dari explanation text itu sendiri. Tapi nggak semua explanation text ini punya conclusion guys. Oke, jadi seperti yang dibilang ini adalah struktur umum. Oke, jadi biar lebih kebayang ya struktur general statement itu kayak apa, explanation yang chronological prosesnya itu seperti apa, kalau misalnya ada conclusionnya seperti gimana. Oke, gue bakal liatin contoh teksnya nih. Nah, ini contoh explanation text yang pertama. Kita baca bareng-bareng ya. Salt production is one of the oldest chemical practices performed by man. Although salt is produced naturally when seawater evaporates, the process can easily be reproduced to create a higher yield. Jadi katanya produksi garam ini adalah salah satu dari dari pembuatan bahan kimia pertama ya oleh manusia. Jadi pembuatan produksi garam itu sesuatu produksi
zat kimia yang paling tua gitu, sebuah praktis atau sebuah ilmu ya yang dilakukan oleh manusia gitu. Meskipun sebenarnya garam itu diproduksi secara natural ya, secara alami ketika ada penguapan air laut, proses produksi garam ini bisa dengan gampangnya direproduksi untuk membuat sebuah yield atau sebuah hasil yang lebih tinggi gitu ya. Jadi meskipun ada alaminya tapi bisa direkayasa gitu ya biar hasilnya bakal lebih banyak. Some salt is still produced using ancient methods, but new, faster, and less expensive methods have been developed. Jadi ada nih garam-garam yang dia masih apa ya, masih pakai metode yang lama gitu ya, yang ya tinggal evaporasi air laut gitu kan. Tapi sekarang metode yang baru, metode yang lebih cepat dan metode yang lebih murah itu udah dikembangkan oleh manusia. Depending on the source of the salt and the technique used to create it, the end product will have different flavors and textures. Jadi bergantung nih, bergantung sama apanya? Bergantung sama asal garamnya dan teknik pembuatannya, si hasil akhir garamnya itu bakal memiliki rasa dan tekstur yang berbeda-beda. Today, there are three main methods for obtaining salt: evaporation from seawater, mining salt from the earth, and creating salt brines. Jadi, ada 3 metode utama nih buat memproduksi si garam. Yang pertama itu adalah yang cara lama ya, evaporation from seawater alias penguapan air laut. Ada juga penambangan garam dari bumi dan creating salt brines. Salt brines itu kayak dia tuh larutan gitu ya, larutan garam, membuat larutan garam. Oke, jadi kira-kira nih dari strukturnya yang tadi udah dijelasin di atas, si paragraf 1 ini kira-kira ngejelasin apa? Nah, paragraf 1 ini adalah general statement ya. Jadi dia nge-statement bahwa oh garam tuh gini-gini loh guys, tapi kalian tahu nggak sih gimana cara bikinnya gitu kan? General statement. Jadi kira-kira how salt is made gitu kan? Atau the process of producing salt gitu. Gimana caranya memproduksi garam. Jadi ini general statementnya. General statement nih ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bawah. Gourmet salts are still produced via evaporation of seawater. Salt accounts for about 3.5% of the world's oceans. It is naturally produced when shallow ponds and bays dry up in the sun and the wind, and large salt crystals are left behind where the salty water once was. When producing sea salt on an industrial scale, seawater is placed in large concentrating ponds to allow efficient evaporation from the sun and the wind. The manufacturing of sea salt can only be performed in areas with low rainfall in order for enough time to pass for evaporation. For this reason, sea salt is often produced in dry climates such as the Mediterranean and Australia. Jadi gourmet salts atau garam-garam yang biasa kita pakai untuk apa ya, gourmet alias makanan-makanan yang fancy gitu ya, fancy gitu. Nah, garam-garam yang buat makanan-makanan yang biasa dibuat di restoran itu masih diproduksinya lewat penguapan air laut katanya. Nah, si garam ini itu diproduksi secara alami ketika shallow ponds and bays alias kayak kolam-kolam dan pantai-pantai yang dangkal itu kering ketika musim panas gitu ya. Dan ada angin yang membuat si kristal-kristal garamnya itu di situ jadi kebawa gitu loh guys. Jadi asalnya ada air asin nih gara-gara dia kekeringan terus diangin-anginin bakal ada kristal-kristal garam.
Nah, kalau misalnya mau kita bikin industrial scale atau skala industri, si air lautnya ini ditaruh di semacam kolam terkonsentrasi gitu ya. Jadi air lautnya tuh banyak banget, maksudnya air lautnya tuh konsentrasi garamnya tuh tinggi banget di dalam kolam ini untuk supaya si evaporasi atau penguapannya itu jadi lebih efisien. Jadi dia tuh memimik proses di laut, tapi dia kayak bikin kolam artifisial, tapi tetap sama-sama di sinar matahari, sama-sama di angin-angin gitu kan. Nah, si pembuatan garam laut ini cuma bisa dilakukan di area-area yang memang jarang hujan, supaya ya waktunya cukup gitu ya buat penguapan. Makanya biasanya sea salt atau garam dari laut ini banyak diproduksi di iklim-iklim yang lebih kering, kayak di Mediterranean. Mediterranean itu laut di antara benua Eropa sama Afrika ya guys. Dan selain di Mediterania juga diproduksi di Australia. Oke, jadi ini tadi kan ada 3 metode umum nih. Ada evaporation from seawater, ada mining salt, sama salt brine. Nah, yang ini ngejelasin tentang seawater alias evaporation ya, evaporation from seawater. Oke. Sekarang kita lanjut ke paragraf bawah. Sea salt is also produced on a much smaller scale and by ancient skilled techniques. Fleur de sel is an example of an artisan salt that is still, to this day, produced by old-fashioned methods. This light flaky salt is manufactured in small ponds in France and is only made during the summer months of May to September. Nah, paragraf 2 ini lah ngelanjutin sih paragraf 1, karena masih tentang sea salt nih ya, nih sea salt. Katanya sea salt itu diproduksi juga dalam skala yang lebih kecil dan dengan teknik-teknik yang lebih kuno dan lebih skilled, yang lebih apa ya, yang lebih keren. Bukan keren ya, yang lebih bagus gitu tekniknya. Fleur de sel, sorry ya kalau misalnya pronunciation-nya salah. Fleur de sel adalah salah satu example atau contoh dari artisan salt atau garam yang dikerjakan oleh pengrajin gitu ya. Kalau kalian tahu artisan salt, jadi garamnya tuh estetik gitu, bukan estetik, apa ya? Jadi garamnya itu dibikin sama seseorang yang benar-benar ahli dalam membuat garam gitu intinya ya. Dan si Fleur de sel ini adalah salah satu contoh artisan salt yang sampai saat ini pun masih diproduksi oleh dengan maksudnya metode-metode yang old fashion atau metode-metode kuno gitu. Nah, si Fleur de sel ini garamnya tuh ringan banget, terus flaky atau dia tuh bentuknya kepingan ya. Dan si Fleur de sel ini dibuat dalam kolam kecil di Prancis dan cuma bisa dibuat atau cuma dibuat ketika musim panas. Bulan-bulan musim panas dari Mei sampai September. Nah, ini masih lanjutin yang atas ya. Jadi kita giniin aja garisnya, kita hapus nih sedikit yang ini. Oke. Nah, kita lanjut ke paragraf berikutnya. Rock salt, also known as halite, is present in the rocky underlayers of the Earth's surface and can be extracted through deep shaft mining. Most of salts used for industrial purposes are obtained through this process. These large deposits of salt are the result of ancient underground waterways that have long since dried up. Rock salt is extracted through dynamite similar in fashion to the mining of any other mineral. Once it is brought to the Earth's surface, it is crushed and used for industrial and other non-food purposes. This type of salt contains many minerals and other impurities. Jadi ada yang namanya garam batu. Nah, namanya adalah halite. Nah, si garam batu ini ada di layer bawah dari permukaan bumi dan bisa diekstrak atau diambil dari oleh atau melalui pertambangan gitu ya. Kebanyakan dari garam yang digunakan untuk keperluan industri itu diambil atau obtain, diperoleh dari proses ini. Si garam yang banyak ini, these large deposits of salt, jadi karena
jadi banyak banget garam yang terdeposit di bawah layer permukaan bumi ini. Nah, si deposit garam ini adalah hasil dari ancient underground waterways atau jalan air di bawah tanah yang kuno yang udah lama kering. Garam batu ini diekstraksi pakai dinamit kayak biasanya pertambangan mineral gitu ya. Nah, ketika udah diambil nih dari bawah layer bumi dan dibawa ke atas permukaan bumi, itu di crush atau di apa ya, bubuk-bubuk gitu ya, dibebek-bebek apa ya namanya, dihancurin. Nah, dihancurin dan digunakan untuk keperluan industri dan keperluan yang lainnya yang bukan untuk makanan. Nah, tipe garam ini memiliki atau mengandung banyak banget mineral dan impurities lain atau bahan-bahan pengotor lain. Bukan garam doang gitu. Misalnya ada mineral, ada mungkin apa ya, batu-batu atau zat organik lain, nggak tahu ya. Nah, kalau yang atas itu ngejelasin tentang sea water salt, ini ngejelasin tentang rock salt nih ya. Di paragraf 1 kan dijelasin ada tiga jenis ini kan. Nah, yang ini ngejelasin tentang evaporation from seawater. Yang paragraf 2 ini ngejelasin tentang mining salt atau rock salt yang bisa diperoleh dari mining. Oke. Lanjut ke paragraf yang terakhir. Nah, the table salts we usually use are obtained by creating salt brines. While the ocean is a natural salt brine, hydraulic mining or solution mining of salt involves pumping water below the Earth's surface to dissolve salt deposits and create a salt brine. Ini gede. This brine is then pumped to the surface and evaporated to create salt. The salty brine may be treated prior to evaporation to reduce mineral content, yielding a nearly pure sodium chloride crystal. This method is inexpensive, has a high yield, and produces a very clean salt. Nah, biasanya garam meja atau garam yang biasa kita temui di dapur atau di tempat makan itu diperolehnya dari pembuatan larutan garam. Nah, larutan garam itu apa? Sebenarnya laut itu gak larutan garam yang natural gitu. Tapi nih katanya laut itu sebenarnya larutan garam alami, tapi hydraulic mining atau apa ya, penambangan tapi pakai aliran air yang tinggi gitu, aliran air yang deras, yang bikin tekanannya besar, jadinya dia kayak mendorong mineral-mineral atau dalam hal ini garam ya. Jadi dia itu dipompa sehingga dia tuh bisa dissolve atau melarutkan deposit-deposit garamnya ini dan membuat sebuah salt brine gitu ya, membuat sebuah larutan garam. Nah, si larutan garam ini kemudian dipompa ke permukaan bumi dan dievaporasi atau ya di penguapan atau diuapin untuk membuat garam. Nah, kalau misalnya bedanya yang ini sama yang dua atas, nah kalau misalnya yang evaporasi kan cuma ya ngandelin air laut, dikeringin udah jadi. Kalau yang kedua itu dia apa ya, kayak ngambil-ngambil batu terus cari garamnya, banyak impuritiesnya. Nah, yang ketiga ini kayak gabungan dari keduanya, dia kayak nambang dengan pumping water sebanyak-banyaknya biar sampai si garamnya itu larut, kemudian dievaporasi gitu. Nah, si larutan garam ini bisa di-treat atau bisa dikasih perlakuan entah apa untuk mengurangi konten-konten mineralnya. Makanya dia itu bisa menghasilkan nyaris murni, garam yang nyaris murni. Sodium chloride ini garam ya guys. Garam kan rumus kimianya NaCl. Sodium itu natrium, chloride itu Cl ya. Nah, dia itu bisa menghasilkan si kristal garam yang nyaris murni gitu. Metode ini tuh murah, terus punya high yield atau punya apa ya? Si hasilnya itu tinggi dan dia memproduksi garam yang clean atau garam yang bersih gitu. Di atas ini kan banyak impuritiesnya. Nah, ini tuh clean gitu ya. Ini ngejelasin soal yang salt brine. Nah,
Kalau misalnya kalian sadar yang paragraf 1, 2, dan 3 nih di zoom out ya. Nah, atasnya kan general statement nih. Yang bawahnya yang evaporation from seawater, terus ada rock salt and mining, dan salt brines. Ini dia bawahnya itu menjelaskan cara-cara apa aja sih yang biasa dipakai buat bikin garam. Ya nggak sih? Berarti yang ini kalau dalam struktur, aduh kepanjangan ya. Yang ini dalam struktur, ini adalah bagian explanation-nya nih. Explanation. Tuh, jelek amat. Ganti-ganti. Bentar. Nah, nggak rapi-rapi banget sih, tapi better lah ya. Nah, si evaporation from seawater, rock salt and mining, dan salt brines ini adalah bagian explanation-nya. Oke, jadi dari sini kita udah dapat general statement-nya udah. Oke, kita checklist. Juga kita checklist. Nah, conclusion-nya ada nggak di teks yang ini? Nggak ada ya. Jadi mungkin nanti nih bakal ada contoh-contoh lain yang bakal kayak nemu, oh ini nih conclusion-nya gitu. Misalnya nih, kalau misalnya kita mau buat conclusion dari teks ini, kita bisa kayak, apa ya, mungkin dari sini kita kasih lagi misalnya the conclusion is, salt is made through apa gitu, through bla 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 bla. Atau kalau misalnya conclusion, selain conclusion itu, apa ya, kayak kata-kata penanda itu conclusion misalnya therefore gitu ya, therefore oleh karena itu, atau misalnya the bottom line is kalau misalnya teksnya nggak formal ya, the bottom line jadi kayak apa ya, the bottom line jadi kesimpulannya itu apa gitu, atau enggak bisa juga pakai misalnya in a nutshell gitu ya, sederhananya gitu kan, in a nutshell gitu ya. Nah, di sini konklusinya memang nggak ada, tapi kalian tinggal cari nih, pasti adalah text-text explanation yang dia memiliki conclusion. Oke, jadi udah jelas ya kalau misalnya general statement itu kayak general aja, kayak gimana sih ngejelasin garam itu adalah ini, terus kira-kira ada apa aja nih buat ngejelasin caranya bikin garam itu ada apa aja. Terus di bawahnya ada explanation-nya, chronological kan, pertamanya diproduksi, terus dikonsentrasi, terus dievaporasi. Di bawahnya juga sama. Dia di mining dulu, terus diapain. Yang bawahnya juga sama ya. Dia di mining dulu, dipompa, terus kira-kira dikasih perlakuan biar supaya garamnya bersih, gitu kan. Dia chronological process, jadi dijelasinnya secara satu persatu. Tuh. Oke, jadi ngerti ya? Sekarang kita lanjut ke video berikutnya.